berarti memang banyak pertimbangan di situ ya dokter. Betul. Ya semua ada plus minusnya. Betul. Ketika orang tua yang di rumah ini memilih yang mana metode yang mau dipakai begitu ya dokter. Nah dokter, berarti kalau dari dokter sendiri saya simpulkan tadi bahwa yang modern tidak selalu lebih baik dari yang konvensional. Betul. Ya? Betul. Kalau ya, secara efikasi, secara efisiensi itu hampir sama semuanya. Baik yang tradisional maupun yang metode clamping itu. Jadi hampir sama, semua outcome-nya sama, angka komplikasinya juga sama, angka keberhasilannya sama, kemudian angka penyembuhannya, lama penyembuhannya juga sama. Hampir sama semuanya. Oke. Nah, dokter, kalau dilihat dari pasca perawatan. Nah, kalau dari pasca perawatan, Dok, metode mana yang pasca perawatannya ini lebih praktis, lebih cepat untuk kembali beraktivitas gitu, dokter? Ya, jadi saya bilang bahwa semua metode hampir sama efisiensi dan efikasinya, baik itu dari segi komplikasi pasca tindakan maupun perawatan pasca tindakan. Yang membedakan adalah tadi saya ceritakan, kalau misalnya kita dengan metode konvensional maka kita harus menjahit, ya. Ada luka di situ yang harus kita rawat. Tapi biasanya nggak terlalu ribet perawatannya, hanya diberikan antibiotik oles itu aja ya, dibiarkan terbuka, nanti dia dalam 3 atau 5 hari dia akan kering sendiri, ya. Kalau yang metode clamping itu tadi saya bilang bahwa kita alat itu akan ditinggal di situ ya selama 3 sampai 5 hari sampai nanti dia kulitnya terkelupas sendiri, kemudian dia menempel sendiri. Jadi dalam tanda kutip agak ribet karena ya ada alat yang harus dibawa kemana-mana oleh si pasien ya, atau orang yang disunat itu. Jadi tapi kalau secara efektivitas dan efisiensi hampir sama sih dua-duanya. Gitu ya. Kalau secara umumnya dokter, berapa lama sih kesembuhannya ini atau bisa beraktivitas lagi ini anak-anak secara umum tuh berapa lama dokter? Kalau yang metode konvensional karena kita sudah menjahit kulitnya itu, hari ini sunat, besok sudah beraktivitas seperti biasa, tidak ada masalah. Gitu ya, boleh. Ya, tidak ada masalah, aktivitas biasa seperti biasa, tidak ada masalah. Biasanya luka akan kering dalam 3 atau 5 hari. Tapi kalau misalnya dengan metode smart clamp, ya sebenarnya aktivitas tidak ada masalah, cuman ya harus ada alat yang ada nempel di. Ya itu juga sama, 3 sampai 5 hari, setelah itu nanti alatnya dilepas, clampnya dilepas. Ya paling tidak istirahat 1 minggu gitu ya dokter ya, supaya lebih amannya ya dokter. Nah dokter, menurut pengalaman dokter, pernah tidak dok ini setelah melakukan metode sunat apapun terus pasca perawatan ini terjadi infeksi begitu? Nah apa sih yang menyebabkan kalau itu bisa sampai terjadi infeksi? Ada, jelas ada. Salah satu resiko komplikasi dari sunat metode apapun adalah komplikasi berupa infeksi, ya, infeksi pada luka operasi atau infeksi pada luka sunatnya, ya. Yang paling harus diperhatikan pasca kita melakukan sirkumsisi atau sunat adalah status gizi atau status nutrisi, ya. Karena penyembuhan luka itu di samping karena faktor kebersihan juga faktor nutrisi atau gizi. Jadi tidak boleh ada tarak istilahnya gitu ya, tidak boleh ada larangan makanan pada pasien-pasien atau orang yang setelah disunat. Jadi makan harus bebas dan malah diutamakan untuk yang tinggi protein agar penyembuhan luka itu bisa menjadi lebih baik dan menghindari infeksi, ya. Yang kedua tetap otomatis adalah kebersihan, masalah kebersihan, ya. Jadi kebersihan terutama masalah kelembapan atau masalah perkencingan, ya. Jadi harus dijaga, dia tidak boleh terlalu kering, tidak boleh terlalu lembab, ya. Kemudian setelah kencing harus segera dibersihkan, karena kencing itu kalau misalnya dia tidak dibersihkan, dia akan mengkontaminasi luka operasinya, ya seperti itu. Jadi kemudian dibantu juga bisa kita menggunakan antibiotik lokal atau antibiotik yang dioleskan. Jadi 3 faktor itu, nutrisi, kemudian kebersihan, dan penggunaan antibiotik lokal untuk menghindari terjadinya infeksi pasca sirkumsisi atau sunat. Berarti pantangan makanan nggak ada ya dokter ya, semuanya boleh dimakan, begitu ya. Maka harus lebih baik, gizinya harus lebih baik lagi. Nah dokter, untuk ini sendiri dok, tadi saya belum menanyakan ada penyakit bawaan gitu ya, kelainan bawaan hipospadia, gitu, tentang posisi lubang kecil yang tidak berada persis tepat di ujung. Nah ini seperti apa penanganannya dokter? Jadi kalau misalnya tadi saya bilang ya, pada waktu orang tua memutuskan, ini harus disunat, kita mau sunat, maka kita harus konsulkan dulu ke dokter, minimal dokter umum atau dokter ahli urologi untuk memastikan tidak ada larangan-larangan untuk sunat, ya. Nah, larangan sunat itu adalah semua bentuk kelainan pada secara normal. Salah satunya adalah hipospadia itu. Dimana kalau secara normal ujung atau ujung saluran kencing itu bermuara di kepalanya, ya. Nah, kalau misalnya pada hipospadi dia tidak berada di situ, lubang itu berada di bawahnya sini, ya, di bawahnya sini. Maka itu haram hukumnya untuk kita melakukan sunat,
ya. Karena kalau misalnya kita melakukan sunat, kita habiskan kulit yang ada di kepalanya. Lah kulit itu nanti digunakan untuk rekonstruksi pembuatan saluran kencing yang baru. Jadi pada waktu kasus hipospadi atau nanti semua kasus-kasus kelainan pada genitalia atau pada tidak boleh dilakukan sunat. Karena apa? Kulit yang ada di itu nanti digunakan untuk rekonstruksi, membetulkan bentuk dari itu agar kembali seperti bentuk orang yang normal, gitu ya. Jadi nanti hipospadi itu juga sama, dia tidak boleh disunat. Nanti ada rekonstruksi pada penisnya, ya. Jadi kita gunakan kulit yang ada di kepala itu untuk membuat saluran uretra atau saluran kemih yang baru, sehingga nanti tetap saluran kemihnya dibikin di ujung dari kepala. Iya. Berarti tahu anak ini menderita hipospadi ya memang benar-benar harus konsultasi gitu ya dokter ya. Betul. Gitu ya. Kalau gejala umumnya apa sih dok? Singkat aja tentang hipospadi supaya orang tua di rumah ini tahu bahwa ini belum waktunya sunat, nggak boleh gitu. Oke. Hipospadi itu jadi ada beberapa, kalau misalnya kasus di luar tuh ada yang namanya kayak disunat setan ya, disunat jin gitu ya. Jadi jadi anak tidak ada riwayat sirkumsisi, tidak ada riwayat sunat, tiba-tiba bentuk itu seperti orang yang sudah disunat, itu biasanya adalah salah satu tanda dari hipospadi. Jadi kalau misalnya diruntut nanti itu pada kasus seperti itu dilihat muara saluran kencingnya pasti dia tidak di ujung, ya. Jadi saluran kencingnya itu atau muara saluran kencing itu berada di bawahnya dari tersebut, ya. Jadi kalau misalnya ditemukan kasus seperti itu kemungkinan besar adalah hipospadi, ya. Biasanya kemudian yang pertama, jadi muara saluran kencingnya berada di bawah dari, kemudian bisa jadi itu nekuk, ya, tidak bisa lurus, jadi dia nekuk, gitu ya. Kemudian bentuknya seperti orang sudah disunat, padahal dia tidak ada riwayat sunat sama sekali. Iya. Kadang masyarakat ini menghubungkan dengan sesuatu yang mistis gitu ya dokter ya. Padahal itu adalah kelainan bawaan gitu kan. Jadi jangan terlalu percaya dengan segala sesuatu itu ya. Tentunya konsultasikan begitu ya ke dokter supaya lebih jelas lagi untuk metode sunat ini. Nah dokter, di akhir segmen ini dokter, masih ada ternyata orang tua yang takut begitu untuk melakukan sunat untuk putranya. Nah, yang terakhir pesan dokter untuk orang tua yang masih ragu supaya anak-anak harus segera disunat seperti apa, dokter? Jadi saya bilang di awal bahwa sunat ini sebenarnya meskipun dia ada indikasi medis dan indikasi non medis, apabila dilakukan oleh orang yang tepat, profesional yang tepat, itu manfaatnya akan sangat terasa, akan sangat tinggi sekali untuk si anak tersebut, ya. Jadi kalau misalkan memang masih ragu-ragu untuk anak itu dilakukan sunat atau tindakan sirkumsisi, segera dikonsulkan, ya, konsulkan ke dokter atau ke dokter spesialis urologi utamanya, ya, agar bisa mendapatkan pengetahuan mengenai metode apa yang dipilih, kemudian perawatan pasca sunat atau yang lainnya. Jadi sunat ini sangat bermanfaat lah, intinya seperti itu, ya. Kalau misalnya masih ragu apakah masih bisa disunat enggak anaknya, atau nanti takut nyeri, takut nangis, takut perawatannya ribet segala macam, monggo nanti silakan bisa konsultasi. Betul sekali ya dokter ya, intinya konsultasi begitu kan, karena kita sebagai masyarakat kita tidak tahu, kita tidak punya pengetahuan yang lebih jelasnya begitu, untuk lebih jelasnya dan lebih amannya, terutama untuk menjaga kesehatan dari putranya, segera konsultasikan putra-putri, bapak ibu yang ada di rumah untuk segera konsultasi ke dokter yang memang benar-benar ahli. Boleh langsung ke Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu. Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya hari ini, boleh berbagi informasi kepada sahabat sehat yang ada di rumah. Dan sebenarnya kita sudah harus berpisah sahabat sehat, yang pasti kita minggu depan akan bertemu kembali di hari dan jam yang sama. Saya Gisela Tahapari dan kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam sehat.